Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah komunikasi terapeutik dalam keperawatan, Bapak Ususni Mahmud SKPMSI beserta teman-teman kelas KP24D yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan membahas mengenai materi komunikasi terapeutik di instalasi gawat darurat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Safa Salsabila Aurin sebagai moderator, dan rekan-rekan saya ada Mutia Ananda Syaferani, kemudian ada Widi Nopianti, Melani Putri Juhiana, dan juga Uswatun Syashabela sebagai pemateri. Instalasi gawat darurat merupakan unit pelayanan kesehatan yang memiliki peran vital dalam menangani pasien dengan kondisi kritis dan mengancam jiwa. Situasi di IGD ditandai dengan tekanan waktu, tingkat kegawatan yang tinggi, serta kondisi pasien dan keluarga yang seringkali berada dalam keadaan panik, takut, dan juga cemas. Dalam kondisi tersebut, perawat dituntut untuk tidak hanya bertindak cepat dan tepat secara klinis, tetapi juga mampu menjalin komunikasi terapeutik yang efektif. Komunikasi terapeutik menjadi kunci dalam memastikan keselamatan pasien, kelancaran tindakan keperawatan, serta terciptanya hubungan saling percaya antara perawat dan pasien dan juga keluarga. Kesalahan atau kekurangan dalam komunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman, dapat meningkatkan kecemasan, bahkan dapat berdampak pada kualitas dan hasil pelayanan kesehatan. Komunikasi terapeutik dalam keperawatan merupakan bentuk komunikasi profesional yang dilakukan secara sadar, terencana, dan bertujuan untuk membantu pasien mencapai kondisi kesehatan yang optimal. Komunikasi ini tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada proses membangun hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Di instalasi gawat darurat, komunikasi terapeutik memiliki tantangan tersendiri karena keterbatasan waktu, kondisi pasien yang kritis, serta suasana lingkungan yang jauh penuh tekanan. Oleh karena itu, komunikasi di IGD harus bersifat singkat, jelas, terarah, dan berfokus pada tindakan yang akan dilakukan. Meskipun demikian, perawat tetap dituntut untuk menunjukkan empati dan kepedulian agar pasien dan keluarga merasa diperhatikan. Komunikasi terapeutik di IGD tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi medis, tetapi juga merupakan upaya psikologis untuk membantu pasien dan keluarga menghadapi situasi darurat melalui komunikasi yang tepat. Perawat dapat membantu menenangkan pasien, mengurangi rasa takut, serta meningkatkan rasa aman di tengah kondisi yang tidak tertentu. Selain itu, komunikasi terapeutik bertujuan untuk membangun kerjasama antara perawat, pasien, dan keluarga dalam proses perawatan. Dengan adanya komunikasi yang baik, pengambilan keputusan medis dapat berjalan lebih lancar dan risiko kesalahpahaman dapat diminimkan. Prinsip komunikasi terapeutik. Prinsip komunikasi terapeutik menjadi pedoman bagi perawat dalam berinteraksi dengan pasien di situasi gawat darurat. Prinsip caring tercermin dari sikap peduli dan kesiapan perawat dalam membantu pasien. Asisten berarti menerima pasien apa adanya, dapat tanpa menghakimi kondisi fisik maupun emosional yang dialami. Selain itu, respect dan empati sangat penting untuk menghargai nilai, keyakinan, serta perasaan pasien dan keluarga. Kepercayaan dan integritas profesional perlu dijaga agar pasien merasa aman terhadap tindakan yang dilakukan. Seluruh prinsip ini harus diterapkan secara konsisten meskipun dalam kondisi kerja yang penuh tekanan. Selanjutnya, filosofi keperawatan gawat darurat. Filosofi keperawatan gawat darurat menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap detik sangat berharga sehingga perawat harus merespon kondisi pasien secara cepat dan tepat. Selain keselamatan, filosofi keperawatan gawat darurat juga mengedepankan praktik berbasis bukti, kolaborasi tim mendisiplinkan, serta penerapan etika dan tanggung jawab profesional. Komunikasi terapeutik berperan sebagai sarana untuk mendukung koordinasi tim dan memastikan bahwa setiap tindakan keperawatan dilakukan secara aman dan efektif. Filosofi penanganan klien gawat darurat yaitu time saving is life saving. Selanjutnya adalah proses keperawatan di IGD atau instalasi gawat darurat. Proses keperawatan di instalasi gawat darurat tetap mengikuti tahapan baku yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Namun dalam praktik di IGD, setiap tahap dilakukan dengan penyesuaian terhadap kondisi pasien yang bersifat akut dan mengancam jiwa. Perawat dituntut untuk melakukan pengkajian secara cepat namun tetap akurat, menetapkan prioritas masalah,
serta melaksanakan intervensi keperawatan secara terkoordinasi dengan tim kesehatan lainnya. Proses ini membutuhkan komunikasi yang efektif agar setiap tindakan dapat berjalan tepat sasaran. Lalu ada initial assessment di IGD. Initial assessment merupakan tahapan awal dalam penanganan pasien gawat darurat yang bertujuan untuk menentukan prioritas pelayanan dan tindakan yang harus segera dilakukan. Penilaian awal ini sangat menentukan keselamatan pasien dan keberhasilan penanganan selanjutnya. Dalam initial assessment, perawat melakukan serangkaian langkah sistematis yang meliputi TRICE, survei primer, survei sekunder, hingga tindakan definitif. Komunikasi yang jelas dan terarah sangat diperlukan agar tidak terjadi keterlambatan atau kesalahan dalam penanganan pasien. Selanjutnya ada TRICE di IGD. TRICE merupakan proses penilaian awal untuk menentukan tingkat kegawatan kondisi pasien serta prioritas pelayanan di IGD. Melalui TRICE, pasien dikelompokkan berdasarkan tingkat urgensi sehingga sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara optimal. Pelaksanaan TRICE membutuhkan kemampuan komunikasi yang cepat, jelas, dan akurat, baik antar tenaga kesehatan maupun kepada pasien dan keluarga. Kesalahan dalam komunikasi saat TRICE dapat berdampak pada keterlambatan penanganan dan membahayakan keselamatan pasien. Survei primer merupakan pemeriksaan awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi yang mengancam nyawa pasien. Pendekatan yang digunakan adalah A, B, C, D, E, yaitu airway, treatment, circulation, disability, dan exposure. Pada tahap ini, komunikasi difokuskan pada penyampaian informasi penting secara singkat dan langsung agar tindakan penyelamatan dapat segera dilakukan. Koordinasi dan komunikasi antara anggota tim medis menjadi kunci keberhasilan survei primer. Selanjutnya, survei sekunder, yaitu dilakukan setelah kondisi pasien relatif stabil dan tidak terdapat ancaman langsung terhadap nyawa. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai kondisi pasien. Pengkajian meliputi penggalian riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik menyeluruh, serta pemeriksaan penunjang yang diperlukan. Pada tahap ini, komunikasi terapeutik mulai lebih mendalam dan terstruktur untuk memastikan seluruh informasi pasien dapat terkumpul dengan baik. Selanjutnya, strategi komunikasi dalam situasi gawat darurat harus disesuaikan dengan kondisi pasien dan lingkungan IGD yang penuh tekanan. Perawat perlu menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh pasien maupun keluarga. Penyampaian informasi harus dilakukan secara singkat, namun bermakna, sertai sikap tenang, empatik, dan profesional. Strategi komunikasi yang tepat dapat membantu mengurangi kepanikan, meningkatkan kerjasama pasien, serta mendukung kelancaran tindakan keperawatan. Selanjutnya ada teknik komunikasi terapeutik. Teknik komunikasi terapeutik merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki oleh perawat di IGD. Teknik ini membantu perawat membangun hubungan yang efektif dengan pasien dan keluarga dalam waktu yang singkat. Beberapa teknik yang dapat diterapkan antara lain mendengarkan secara aktif, melakukan klarifikasi terhadap informasi yang kurang jelas, mengulang pernyataan pasien untuk memastikan pemahaman, serta menyampaikan hasil pengamatan secara profesional. Penerapan teknik ini dapat mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan pasien. Lalu, pendekatan holistik dalam keperawatan IGD. Pendekatan holistik dalam keperawatan gawat darurat memandang pasien sebagai individu yang utuh, tidak hanya dari aspek fisik tetapi juga emosional, sosial, dan spiritual. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan asuhan yang menyeluruh dan berpusat pada kebutuhan pasien. Dengan pendekatan holistik, perawat dapat memahami kondisi pasien secara lebih mendalam, sehingga intervensi yang diberikan tidak hanya berfokus pada penyakit, tetapi juga pada kesejahteraan pasien secara keseluruhan. Selanjutnya, penerapan pendekatan holistik di IGD. Penerapan pendekatan holistik di IGD dapat dilakukan meskipun dalam situasi yang serba cepat dan penuh tekanan. Perawat tetap dapat melakukan penilaian menyeluruh, memberikan dukungan emosional,
serta memperhatikan aspek sosial dan spiritual pasien jika memungkinkan. Pendekatan ini membantu pasien dan keluarga merasa diperhatikan secara menyeluruh, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan, kenyamanan, dan kepuasan terhadap pelayanan keperawatan di IGD. Kesimpulan dari materi ini ialah komunikasi terapeutik merupakan komponen yang sangat penting dalam pelayanan keperawatan di instalasi gawat darurat. Penerapan komunikasi yang cepat, jelas, empatik, dan profesional dapat membantu meningkatkan keselamatan pasien serta menurunkan tingkat kecemasan pasien dan keluarga. Selain itu, penerapan pendekatan holistik dalam komunikasi terapeutik dapat memungkinkan perawat memberikan asuhan keperawatan yang lebih manusiawi dan berkualitas. Dengan demikian, komunikasi terapeutik berperan besar dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan di IGD. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.